Manakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam ibadah tengah minggu kita. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua datang kepada Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami ucap syukur buat kesempatan kali ini. Kami boleh dimenangkan kembali untuk datang beribadah kepada Tuhan. Sungguh anugerah bagi setiap kami. Terima kasih buat setiap apa yang Tuhan telah kerjakan dalam setiap hidup kami. Dan malam hari ini, kiranya Tuhan memberkati setiap kami, mengurapi setiap kami, supaya kami bisa belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu terus menjadi bekal bagi kami dalam menjalani hidup ini. Terima kasih, kami ucap syukur sekali lagi, urapi setiap kami, terkhusus hamba-Mu ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kali ini saya beri tema pokok renungan kita, apakah Kristus menjadi pusat perhatian kita? Apakah Kristus menjadi pusat perhatian kita? Saya ambil ayatnya dari Matius pasal 22, ayatnya yang ke-36 sampai 39. Saya akan bacakan untuk kita semua. Matius 22 ayat 36 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Guru,
"Hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi, apakah Kristus menjadi pusat perhatian kita? Apakah Kristus menjadi pusat perhatian kita di dalam setiap aktivitas hidup kita? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjalin sebuah hubungan dalam kita bersosial, Bapak Ibu, dengan sesama kita, ketika kita menjalin hubungan itu dengan orang baru, mungkin khususnya yang di luar sana, apa yang menjadi pusat perhatian kita? Sehingga kita bisa mau mengambil sebuah keputusan untuk mau bergaul dengan mereka, bahkan menjalin satu hubungan yang baru, dan bisa mengambil keputusan seperti itu. Nah, ada orang ketika menjalin sebuah hubungan, dia memperhatikan hal-hal khusus, seperti aku mau bergaul dengan orang yang baik-baik saja. Aku mau bergaul dengan orang yang sama dengan saya. Karena itu, ada juga orang yang bergaul, mungkin orang jahat, nyamannya gitu ya, bergaul dengan orang yang jahat. Orang baik nyaman bergaul dengan orang yang baik. Jadi kemiripan menarik kemiripan. Nah, begitu juga dengan mengasihi, Bapak Ibu. Ada orang yang mengasihi karena orang itu pantas memang untuk dikasihi. Tetapi bagaimana jikalau ada orang yang tidak pantas untuk dikasihi? Apakah Bapak, Ibu, dan saya masih tetap mau mengasihinya? Betapa sulitnya mengasihi, Bapak, Ibu, karena itu dibutuhkan sebuah usaha dan kita harus berketetapan mengambil keputusan untuk mengasihi. Karena semakin kita mengenal seseorang, kita akan tahu baik buruknya orang itu. Dengan keadaan itu, masih tetapkah kita bisa mengasihi dengan kasih yang sama, Bapak, Ibu? Ada satu kutipan yang saya kutip, Bapak, Ibu, dari sebuah film. Film itu Star Wars, Bapak, Ibu. Kutipan itu demikian bunyinya, "Your focus determines your reality." Fokus Anda menentukan realita atau menentukan kenyataan hidup Anda. Karena itu, Bapak, Ibu, saya merenung, iya ya, banyak motivator-motivator yang memberi kata-kata positif, memberi nasihat-nasihat yang positif, yang belum tentu benar. Tetapi, sedangkan firman Tuhan mengajarkan kita untuk berpikir benar. Karena ternyata, fokus kita, pusat perhatian kita, menentukan realita yang akan terjadi dalam hidup kita. Bukan berarti itu pasti terjadi, tetapi paling tidak itu mempengaruhi, Bapak Ibu. Karena itu, sekali lagi, apa yang menjadi pusat perhatian dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya? Itu bisa mendorong kita untuk tetap bersemangat dalam bekerja, dalam bersosial, dalam berbisnis, dalam bekerja, dalam bersosial, dalam berbisnis, dalam beribadah, bahkan bisa mendorong kita untuk tetap semangat dalam melayani Tuhan, Bapak, Ibu. Karena itu, untuk melakukan semua jenis kegiatan dengan antusias, dengan sepenuh semangat, dibutuhkan kecintaan, Bapak, Ibu. Dibutuhkan kasih. Orang yang mencintai pekerjaannya, tanpa digaji pun, dia akan tetap melakukan pekerjaan itu. Karena itu, Bapak, Ibu, dalam ayat yang kita baca tadi diceritakan seorang ahli Taurat yang dipilih, Bapak, Ibu. Mereka sudah berunding lalu memilih yang terbaik, dikirim kepada Tuhan Yesus untuk mencobai dia. Dia seorang ahli hukum yang bisa dibilang pengacara. Kalau dalam bahasa Inggris itu dikatakan lawyer, Bapak, Ibu. Nah, dia seorang pengacara di bidang keahlian hukum Taurat, kehukuman hukum Yahudi, Bapak, Ibu. Mereka bertanya melalui orang tersebut untuk mencobai Tuhan. Pertanyaannya, apakah yang terutama dalam hukum Taurat? Bapak, Ibu, ini bukan pertanyaan yang mudah kelihatannya, karena bagi kita kayaknya gampang saja ya, tetapi menurut tradisi, orang-orang Yahudi dalam menyikapi hukum Taurat, supaya mereka tidak melanggar langsung terhadap hukum Taurat, mereka menciptakan aturan-aturan yang lain.
ahli-ahli Taurat tadi berkumpul, para ahli itu membuat aturan-aturan tambahan sehingga saat itu kurang lebih ada 613 perintah atau 613 hukum. Walaupun ini sebuah tradisi Bapak Ibu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu, tetapi sudah cukup membuat kita berpikir bahwa memberikan gambaran kepada kita. Cukup rumit juga pertanyaan yang digunakan untuk mencobai Kristus. Karena dari 613, Kristus diminta untuk membuat prioritas yang terutama yang mana. Tetapi dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita melihat di sini seperti yang sudah-sudah ketika Tuhan Yesus dicobai oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, Tuhan Yesus selalu memiliki jawaban di luar akal pikiran manusia biasa. Kalau kita perhatikan tadi, para ahli Taurat bertanya tentang urutan, yang mana yang paling utama. Tetapi dari jawaban Kristus kita bisa melihat bahwa Yesus bukan menjawab sesuai dengan apa yang mereka inginkan, yaitu sesuai urutan. Tetapi Yesus memberi jawaban secara esensi. Apa sih esensinya dari seluruh perintah Allah itu? Kalau kita melihat esensinya, kalau bisa disimpulkan dari jawaban Kristus, esensinya adalah kasih. Kalau kita mengasihi Allah, maka tidak akan ada Allah lain. Kalau kita mengasihi Allah, kita tidak akan membuat berhala. Kalau kita mengasihi Allah, kita akan menghormati Allah. Kalau kita mengasihi Allah, kita akan datang beribadah. Kita akan menghormati orang tua. Kita tidak akan membunuh. Kalau kita mengasihi Allah, tidak akan berzina, mencuri, bersaksi dusta, atau bahkan mengingini hak orang lain. Kenapa kok bisa begitu, Bapak Ibu? Karena orang yang mencintai Allah akan bisa berkata, Kristus cukup bagiku. Yang lain itu tambahan. Namun Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dari ayat bacaan kita dan merenungkan, tidaklah mudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, segenap akal budi, bahkan ditambah dengan kekuatan, dan mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri. Kenapa Bapak Ibu? Karena pada hakikatnya kita ini manusia berdosa Bapak Ibu. Sulit untuk kita mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, dan kekuatan, dan bahkan mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. Waktu saya renungkan ayat firman Tuhan ini, ada beberapa masalah yang bisa kita dapati sebagai natur kita manusia Bapak Ibu, ketika kami ingin melakukan kebenaran firman Tuhan yang ini. Saya catat di sini, problem manusia ketika membaca firman Tuhan ini, ketika saya membaca firman Tuhan ini, saya melihat bahwa setiap kita pasti ingin hidupnya berkenan di hadapan Allah. Amin, Bapak Ibu. Jadi, setiap kita ingin hidupnya berkenan di hadapan Allah. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita melakukan dengan kekuatan diri kita sendiri, sampai di mana batasnya? Kita nggak punya tolok ukur. Jadi, setiap kita nggak punya tolok ukur secara kekuatan pribadi, sampai seberapa sih kekuatannya, sampai di mana sih saya harus berbuat baik, sehingga bisa berkenan kepada Allah. Bahkan Nabi Tuhan Bapak Ibu, yang luar biasa, mengatakan bahwa kesalahan kami seperti kain kotor. Nabi Tuhan, ketika melakukan tindakan-tindakan kesalehan, dia ukur ternyata seperti kain lara, seperti kain kotor. Jadi kita nggak punya tolok ukur, di mana Tuhan bisa berkata, bagus anakku, engkau layak menjabat jempol. Kita nggak punya ukuran. Dengan kekuatan pribadi, sampai di mana? Jadi problem yang pertama, kita tidak punya alat ukur untuk bisa mengetahui seberapa baik hidup kita. Sehingga Tuhan berkenan kepada kita. Lalu masalah yang kedua Bapak Ibu, kita ini manusia inkonsisten, tidak konsisten. Hari ini saya bisa baik, saya bisa good mood. Bagaimana dengan besok? Jangankan besok Bapak Ibu, 1 jam ke depan saja, mungkin bisa ada sesuatu yang membuat hidup kita bisa
berubah 180 derajat. Bahkan kita yang mengaku percaya kepada Allah, beriman sungguh-sungguh, tapi di saat yang sama kita juga bisa mengalami kekhawatiran. Kita ini tidak konsisten. Jadi problem yang pertama, kita sudah nggak punya alat ukur, sampai di mana ini kebaikanku bisa berkenan kepada Allah, dan juga kita manusia yang tidak konsisten. Lalu ketika kita ingin mengasihi sesama, benarkah kita bisa mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri? Karena ternyata Bapak Ibu, waktu saya renung-renungkan, ternyata saya juga tidak mahir dalam mengasihi diri saya sendiri. Manusia tidak mahir dalam mengasihi diri sendiri. Coba kita renungkan Bapak Ibu, kalau kita mengasihi diri kita sendiri, tentu kita akan melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar untuk diri kita, bukan? Contohnya kalau saya mengasihi diri saya, sehingga saya bisa mengasihi orang lain seperti apa saya mengasihi diri saya. Ketika saya makan, saya akan jaga pola makan. Kalau saya makan makanan tidak sehat, saya harus bayar harga dengan berolahraga. Sehingga kalau saya benar-benar mengasihi diri saya, tentu saya akan menjaga hidup ini, menjaga pola makan, olahraga yang teratur. Dan kalau saya mengasihi diri saya, tentu saya akan cari buku-buku yang terbaik, saya bisa baca, yang bisa mengembangkan kapasitas hidup saya, bisa mengembangkan pola pikir saya. Jadi Bapak Ibu, kalau saya tidak mahir dalam mengasihi diri saya sendiri, kalau kita tidak mahir dalam mengasihi diri kita sendiri, bagaimana bisa kita mengasihi orang lain dengan baik? Jadi ada 3 masalah Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan, kasih yang ada pada kita di luar Kristus, itu cacat. Kasih kita manipulatif. Kita mengasihi karena pengen begini, kita mengasihi karena ingin dibeginiin, dibegitu, dan lain sebagainya. Dan kasih kita egosentris. Namun Bapak Ibu, ketika saya memperhatikan ini, ternyata justru kelemahan ini menjadi penting bagi saya Bapak Ibu. Kenapa? Karena begitu kita tahu bahwa kita punya kelemahan, ya harusnya kita sadar bahwa hidup kita harus bergantung kepada Tuhan. Dalam melakukan setiap aspek kehidupan, dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik kita. Jadi ada 3 masalah. Kita tidak punya alat ukur, kita tidak bisa merayu hati Allah dengan kekuatan pribadi kita, lalu kita tidak konsisten, dan kita tidak mahir dalam mengasihi diri kita sendiri. Nah, waktu Tuhan Yesus berbicara kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang menganggap diri mereka adalah pusat dari segalanya, mereka luar biasa, mereka merasa umat pilihan, ya, keturunan Abraham, pewaris kerajaan surga. Dari ayat ini yang biasa mereka dengar, karena ini adalah kutipan dari kitab Ulangan, Bapak Ibu, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Nah, ayat ini mengingatkan kepada setiap kita dan orang-orang pada waktu itu bahwa manusia tidak akan mampu melakukan tuntutan hukum Taurat dengan kekuatannya sendiri. Karena itu kita butuh wahyu khusus Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus dan juga firman-Nya. Melalui hukum Taurat, kita bisa tahu bahwa kita ini berdosa. Melalui hukum Taurat pada waktu itu, orang bisa tahu bahwa mereka berdosa. Pada awalnya mereka tidak tahu itu sebuah dosa. Ketika dikatakan jangan membunuh, emang kenapa kalau membunuh? Jadi ketika hukum Taurat datang, dosa itu mulai bangun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita butuh Kristus yang telah taat melakukan semua tuntutan hukum Taurat. Mungkin orang-orang Farisi dan ahli Taurat merasa waktu itu, aku sudah melakukan hal-hal yang baik. Aku sudah melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau kita ingat Bapak Ibu, ada seorang anak muda yang kaya datang kepada Kristus, lalu bertanya, Guru, apa yang baik? Guru yang baik, apakah yang harus aku perbuat untuk beroleh hidup yang kekal?
Dia bertanya kepada Kristus. Dia pikir dia sudah melakukan semua yang terbaik. Tapi ternyata masih ada yang belum. Pergilah, jual seluruh hartamu, kasihkan kepada yang miskin, ikutlah aku. Lalu dia menjadi sedih. Ada orang yang berpikir sudah melakukan semua yang terbaik, tapi ternyata belum melakukan apa-apa. Kenapa? Karena dia tidak tahu tolok ukurnya sampai bisa berkenan kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dan sekarang ada perintah baru diberikan oleh Kristus. Apa yang seharusnya menjadi pusat perhatian anak-anak Tuhan, yang seharusnya memotivasi hidup kita dalam melakukan tindakan, khususnya dalam hal mengasihi Bapak Ibu. Saya ambil dari Yohanes 13 ayatnya yang ke-34. Yohanes 13 ayat 34, demikian firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Kristus mau para murid dan Bapak Ibu dan saya untuk saling mengasihi seperti Yesus telah melakukan kepada kita dan kepada mereka. Artinya Bapak Ibu, para murid diminta saling mengasihi seperti apa yang Kristus telah berikan kasih-Nya. Yaitu bagaimana dia menerima kasih Kristus, seperti itulah dia harus mengasihi sesamanya dan melayani. Kalau kita pikir-pikir kayaknya sama aja ya dengan hukum yang tadi. Mengasihi Tuhan, akhirnya mengasihi sesama. Yang tadi dengan kekuatan sendiri, coba kamu pilih kekuatanmu, pikiranmu, ternyata kita gagal. Jadi ayat itu memberitahu kita bahwa untuk melakukan firman Tuhan itu dengan kekuatan pribadi, nggak bisa Bapak Ibu. Karena itu fokus kita harusnya ketika mengasihi, bukan ada pada kita, tetapi pada Kristus yang telah taat melakukan tuntutan hukum Taurat. Jadi perbedaannya di fokusnya, di pusat perhatiannya. Ketika ingin melakukan sesuatu, pikirkan apa yang Kristus telah lakukan dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya. Ketika mengasihi, seperti apa Kristus mengasihi Bapak, Ibu, dan saya? Lakukan yang sama terhadap sesamamu. Nah, kalau dipikir-pikir Bapak, Ibu, bagaimana sih Kristus mengasihi Bapak, Ibu, dan saya? Kristus mengasihi murid-muridnya. Dalam kitab Ibrani, dikatakan, Ibrani 12 ayat 2, saya kutip di sini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Kristus, kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan telah tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bapak Ibu, bagaimana Yesus mengasihi kita, dan bagaimana kita seharusnya menjalani hidup di dalam Dia? Ternyata Bapak Ibu, Kristus bisa bertahan di kayu salib bukan karena Kristus fokus terhadap salibnya itu. Kalau kita perhatikan tadi, Kristus fokusnya kepada apa yang ada di balik salib. Apa yang ada di balik sebuah penderitaan, yaitu sukacita. Ya. Yang disediakan bagi dia. Dan sekarang dia duduk di sebelah kanan tahta Allah. Pusat perhatian Kristus, fokusnya melakukan kehendak Bapanya. Ada sesuatu yang berharga yang menjadi fokus daripada Tuhan Yesus Kristus. Yesus tidak fokus kepada salibnya, tetapi dia tidak fokus kepada salibnya saja, sehingga dia tekun melakukan penderitaan itu dengan tekun, tapi karena dia fokusnya mengasihi Bapanya dan melakukan kehendaknya. Bagaimana Kristus mengasihi kita? Dengan rela meninggalkan surga yang mulia, turun menjadi sama dengan manusia, mengosongkan diri dan mati di kayu salib. Sehingga melalui apa yang Kristus lakukan, berimbas kepada kita. Ada keselamatan, ada anugerah yang indah yang Tuhan sediakan, yang Tuhan berikan kepada umat yang telah ditebus, umat yang telah dipilih oleh Bapa dan ditebus oleh Kristus. Nah, sebagaimana Kristus mengasihi kita Bapak Ibu, begitu juga Kristus mengasihi saudara-saudara seiman kita. Sebagaimana Kristus mati bagi kita, demikian juga
Kristus juga mati bagi mereka. Seberapa besar, seberapa dalam kita mengasihi, mengalami kasih Kristus dalam setiap hidup kita. Harusnya dengan kasih yang sama, kita bisa mengasihi orang lain. Bapak Ibu, ingatlah bahwa hidup ini bukan tentang kita, Bapak Ibu. Karena itu adalah mustahil jika seorang bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya dengan standar kita. Tetapi tidak mustahil ketika kita mengalami kasih Kristus yang begitu melimpah. Seharusnya kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita akan perbuatannya yang telah menyelamatkan hidup kita, dan kita bisa mengasihi sesama karena Tuhan yang sama juga mati bagi mereka. Sekali lagi, hidup ini bukan tentang kita, tetapi tentang Dia. Karena itu, pusatkan perhatian kita kepada Dia, dan Dia akan mengubah realitas kehidupan kita semua, supaya bisa seturut dengan kehendak Tuhan. Sekarang, apa yang menjadi pusat perhatian Bapak, Ibu, dan saya, yang mendorong kita untuk beraktivitas dalam bekerja, di dalam bersekolah, di dalam bersosial, bahkan dalam melayani Tuhan? Apakah kita dimotivasi karena kecintaan kita akan Dia, atau karena keinginan-keinginan pribadi? Mungkin aktivitas yang kita lakukan masih sama, Bapak Ibu. Masih bekerja, bisnis, berkeluarga, bersosial, melayani Tuhan. Tetapi, jikalau kita memiliki fokus hidup yang benar, yaitu kepada Kristus, maka sekali lagi, Dia akan mengubah realitas hidup kita, hidup dalam kebenaran. Dia akan mengubah realitas hidup kita dalam waktu kita menjalani hidup ini, hanya untuk kemuliaan bagi nama Dia. Mungkin akan ada persoalan pergumulan, karena Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan, ikut aku, hidupmu enak. Tidak, Bapak Ibu. Tetapi mengikut Kristus, ada harga yang harus dibayar. Mungkin ada persoalan pergumulan, bahkan menghimpit hidup kita, yang bisa membuat kita seakan-akan kayak besok mau mati atau sekarang mau mati begitu. Tetapi ingatlah bahwa Kristus ada di sana, menyertai. Sehingga dalam setiap persoalan, pergumulan, seberat apapun, seharusnya anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh bisa bersuka cita. Kenapa? Karena kita melakukan untuk Dia. Kita melakukannya untuk Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita melakukan firman Tuhan mulai dari yang terdekat. Apa yang terdekat dengan dalam hidup kita? Keluarga kita, Bapak Ibu. Karena di dalam keluarga kita dibentuk, di dalam keluarga kita diajar. Mungkin Bapak Ibu, dalam keluarga kita kadang-kadang ada yang rese, dalam keluarga kita ada yang nyebelin. Tetapi di dalam sebuah keluarga kita bisa mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Jadikan itu sebuah sarana untuk kita belajar. Setelah kita mengetahui seluruhnya, mungkin bukan seluruhnya, tapi paling tidak kita bisa mengetahui satu sama lain. Suami istri, ibu orang tua dan anak, kakak dan adik, saling mengetahui satu sama lain keburukannya bagaimana, kebaikannya bagaimana. Setelah kita tahu itu semua, masih bisakah kita tetap mengasihi dan mencintai seperti Kristus mencintai dan mengasihi, bahkan mati bagi mereka? Bahkan mungkin bukan hanya dalam keluarga, kita bisa mengembangkan keluar, ke kiri, kanan, muka, belakang, bahkan waktu kita bersosial. Tuhan yang sama juga mati bagi mereka. Mungkin ada anak-anak Tuhan di luar sana yang belum mendapat anugerah, tetapi melalui kehidupan kita yang bisa mengasihi mereka, maka dia juga bisa mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ingatlah, Tuhan Yesus juga mengasihi mereka sama seperti Dia mengasihi kita. Sebagai tubuh Kristus, hendaklah kita saling mengasihi dan saling mendoakan, dan ketika dunia melihat hal ini, diharapkan mereka juga mau menjadi bagian dalam komunitas kekristenan. Karena itu, kasihilah sesamamu seperti Tuhan Yesus telah mengasihi Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa.
Bapa dalam surga, terima kasih, kami ucap syukur. Kami tahu, kami anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Kristus, kami mendapatkan keselamatan yang kekal dari Tuhan. Tetapi kami tahu, kami juga punya kelemahan-kelemahan, sehingga ketika kami mencoba mengasihi, ketika kami mencoba untuk berbuat baik dengan kekuatan kami hidup di luar Kristus, dan itu sia-sia Tuhan. Karena itu, ajar setiap kami, anak-anak-Mu, supaya fokus kehidupan kami, pusat perhatian kami adalah kepada Kristus. Seperti apa Kristus mengasihi kami, demikian juga kami harus mengasihi sesama kami, karena Kristus juga mati bagi mereka. Tidak mudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan dan akal budi Tuhan. Tetapi, ajar setiap kami, biarlah Roh-Mu yang suci terus menuntun setiap kami, supaya kami tetap melakukan kebenaran firman Tuhan. Dalam situasi apapun, kami akan tetap mengandalkan Tuhan dan mengingat kasih Kristus yang telah dinyatakan bagi kami. Terima kasih, kami ucap syukur, berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan terus menuntun setiap kehidupan mereka, anak-anak Tuhan yang bergantung dan berharap kepadamu. Sekali lagi, berkati pekerjaannya dan juga usahanya. Kami bersyukur dan kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Renungkanlah dan lakukanlah dengan setia. Maka terimalah damai sejahtera yang datangnya daripada Allah Bapa, kekuatan pertolongan dari Tuhan Yesus yang ajaib, dan persekutuan melalui Roh-Nya yang kudus, yang akan menuntun setiap hidup kita untuk tetap hidup di jalan-jalan Tuhan. Terimalah segala berkat Tuhan bersama dengan kebaikannya, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.